Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom saudara, ada banyak orang di dunia ini yang ingin mendapatkan ketenangan di hatinya. Ada banyak orang yang selalu rindu untuk mendapatkan damai. Tetapi tahukah saudara, di dalam dunia ini sering sekali kita tidak mendapatkan ketenangan. Sering sekali kita tidak mendapatkan damai. Mengapa demikian? Karena mungkin kita sibuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau mungkin karena ada masalah dalam keluarga, ribut terus dan kita tidak bisa tenang, atau mungkin karena ada masalah dengan persahabatan, dengan pergaulan, dengan pasangan hidup kita, sehingga kita sulit sekali untuk mendapatkan ketenangan. Bahkan dalam pelayanan pun kadang ada orang-orang yang cari ribut, orang-orang munafik yang selalu cari ribut pada kita, sehingga kita tidak bisa tenang. Tapi hari ini Alkitab jelas menuliskan bahwa ada kunci untuk mendapatkan ketenangan. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat kepada Tuhan sajalah kita tenang. Karena ingat baik-baik, Tuhan kita adalah Raja Damai. Tuhan kita adalah sumber damai. Tuhan kita adalah sumber ketenangan. Apabila kita tidak tenang, jangan cari ketenangan dari dunia ini. Engkau tidak akan dapatkan ketenangan dari dunia ini. Apalagi engkau cari dari hal-hal negatif. Mungkin ketika engkau mencoba untuk memakai narkoba, maka rasanya tenang, rasanya hidupmu tenang. Atau mungkin ketika engkau melakukan hubungan seks dengan orang lain atau dengan pacarmu, engkau rasa tenang. Ketika engkau melakukan kontak fisik yang berlebihan dengan pacarmu, engkau rasa tenang. Ingat, itu bukan ketenangan. Apalagi seks di luar nikah, itu bukan ketenangan. Ya memang pada awalnya kau dapatin ketenangan, tapi itu bukanlah ketenangan sejati. Itu hanya akan memperburuk keadaanmu. Itu hanya memperburuk situasimu. Itu hanya akan memperburuk hidupmu. Itu akan memperburuk kondisimu. Kondisimu tidak akan bertambah baik ketika engkau melakukan hubungan seks dengan pacarmu. Kondisimu tidak akan bertambah baik dan bertambah tenang ketika engkau memakai narkoba. Tidak. Itu hanyalah ketenangan yang sementara yang dunia tawarkan dan setan tawarkan. Hari ini kembali kepada apa kata firman, bahwa hanya dekat dengan Tuhan sajalah kita tenang. Mengapa kita bisa tenang? Mengapa kita bisa tenang di hadapan Tuhan? Ingat baik-baik. Mengapa kita bisa dekat dengan Tuhan? Tuhan mau dekat dengan kita, dan kita juga harus mendekat kepada Tuhan agar kita menerima ketenangan. Mengapa kita boleh dekat dengan Tuhan? Yang pertama, karena dosa kita sudah diampuni. Orang yang berdosa tidak bisa dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya yang pertama sekali, sebelum kita dekat dengan Tuhan, sebelum kita mau mendekat kepada Tuhan, mari kita ampuni. Kita minta ampun akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kita datang pada Yesus, meminta darah Yesus untuk menyucikan kita. Jadi yang pertama, kita bisa dekat dengan Tuhan karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, karena kita adalah ciptaannya. Ingat baik-baik, yang namanya ciptaan, sebagai contoh mobil. Kalau mobil itu adalah ciptaan, itu adalah buatan manusia, maka dia haruslah dikembalikan
selama beberapa waktu kepada penciptanya atau yang membuatnya atau yang mengerti tentang mobil itu. Untuk apa? Untuk mungkin diperbaiki, untuk mungkin diservis. Itu sebabnya hidupmu pun, manusia ini kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dan kita perlu diperbaiki oleh Tuhan kembali. Kita perlu dijamah oleh tangan Tuhan kembali, karena tangan Tuhan yang membentuk kita. Itu sebabnya kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa mendekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang istimewa. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita diciptakan bukan dari pantulan Tuhan. Kita diciptakan bukan dari firman-Nya Tuhan saja, tapi kita diciptakan dengan jamahan Tuhan. Kita diciptakan dari tangan Tuhan. Kita adalah karya tangan Tuhan sendiri. Itu sebabnya kita berharga di mata Tuhan. Lalu, bagaimana caranya supaya kita bisa dekat kepada Tuhan? Yang pertama, banyak kita berdoa. Karena berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Berdoa bukan saja kita berbicara kepada Tuhan, tapi kita mendengarkan suara Tuhan. Dari mana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Dari nomor 2, baca Alkitab kita, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saya berdoa, dan mari kita semuanya suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan. Dan setiap hari di YouTube channel Willy Martong ini ada renungan harian yang bisa memberkati saudara, yang membuat saudara bisa kembali dekat dengan Tuhan, yang bisa memotivasi hidup saudara, yang bisa membangkitkan kembali iman saudara. Amin. Dan yang ketiga, banyak bersekutu dengan Tuhan dengan cara memuji dan menyembah Tuhan. Alkitab mengatakan, apabila kita memuji dan menyembah Tuhan, apabila kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan hadir. Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Dan ketika Tuhan hadir, maka ada damai, ada ketenangan, ada sukacita, ada berkat, ada kepuasan yang melimpah dari Tuhan. Dan yang keempat, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Hiduplah sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Itu sebabnya tadi penting sekali kita membaca firman Tuhan. Penting sekali kita mengerti, kita mengetahui firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup kita tetaplah dalam jalurnya firman Tuhan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Jangan cari ketenangan dari dunia ini. Ketenangan dari dunia ini hanyalah sementara. Bahkan itu hanya memperburuk keadaan. Tapi ketenangan yang dari Tuhan membuat kita bisa melangkah maju dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.